Halo teman-teman, jumpa lagi di Investasi Kantoran. Kali ini kita bahas sesuatu yang menarik nih terkait saham. Lebih tepatnya soal story di dalam saham dan pengaruhnya. Dan di akhir video kita ada tips terkait story ini. Yuk, simak terus. Oke, apa sih itu story? Story ini ya seperti arti harafiahnya adalah suatu cerita yang beredar di masyarakat terkait suatu saham atau ekonomi atau industri. Dan story ini bisa dipengaruhi atau datang dari berbagai macam hal. Contohnya dari hasil analisa oleh seorang pakar yang memang mengamati kondisi di lapangan. Tapi bisa juga mungkin hasil asumsi atau prediksi dan bahkan juga bisa dari hasil sekedar rumor atau gosip. Nah ini yang bahaya nih. Nah suatu story ini baru akan memiliki impact terhadap pergerakan harga saham jika ia disebarkan entah itu oleh media, komunitas, oleh yang membuat analisa, influencer saham, sampai juga ke tokoh masyarakat. Nah, contoh story-nya apa aja nih? Misal yang berdasarkan hasil situasi real ya. Story tentang booming komoditas di tahun 2002 lalu, kemudian booming otomotif di tahun ini, atau booming emiten kesehatan ketika COVID kemarin. Lalu contoh story yang datang dari hasil analisa atau influencer, misalkan saham yang fundamentalnya bagus dan berpotensi bagger. Atau yang baru-baru ini kejadian story dari media tentang disitanya kantor Gerha Wismilak oleh polisi, ini kemudian menyebabkan harga saham Wismilak turun. Lalu kemudian kalau teman-teman ingat ketika masa pandemi, waktu itu ada satu story terkait saham BUMN yang dibesarkan oleh ustadz terkenal. Nah ini contoh story dari tokoh masyarakat. Kemudian ada juga story yang dari rumor, yang menurut gue ini yang paling bahaya karena belum pasti ya. Misalkan rumor akuisisi perusahaan besar A ke perusahaan B. Nah biasanya begitu story ini keluar, saham si perusahaan B ini akan naik tinggi. Seperti yang terjadi ketika ada isu penggabungan MNCN dan BMTR. Tapi karena masih berupa rumor atau berita awal alias belum kejadian, nggak berapa lama sahamnya turun lagi. Pengaruh story ini tentu bisa menaikkan atau menurunkan harga suatu saham. Dan semakin kuat influencernya atau semakin viral nih story-nya, ini bahkan bisa membuat harga suatu saham itu naik sampai over value ataupun turun dalam sampai under value. Nah, tipsnya adalah kita sebagai investor tidak boleh serta-merta termakan oleh story ini. Tetap harus berpatokan pada fundamental perusahaan. Tapi juga sebaliknya, ketika confirm fundamental perusahaannya itu baik, maka bisa kita cocokkan dengan story yang ada. Misal tahun ini story-nya sedang berpihak ke booming otomotif. Maka kita bisa lirik ke saham-saham otomotif. Karena story suka tidak suka memang bisa membantu harga saham yang kita pegang itu naik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nah mungkin di akhir video ini aku cuma mau ingatkan kalau investasi kantoran sedang dalam proses pembuatan produk stock analyzer di Q2 2023 ini. Isinya minimal 10 emiten dengan analisa yang lengkap dari sisi industri, valuasi, sampai perkiraan harga ke depan. Buat teman-teman yang tertarik ingin tahu lebih lanjut bisa email kita di investasikantoran@gmail.com. Oke, sampai jumpa teman-teman.